Shalom, selamat pagi adik-adikku sekalian. Apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan sehat ya. Kak Tony berharap bahwa kalian di rumah pun dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita lagi. Nah, tema kita pada hari ini adalah Yesus diadili oleh Pilatus dan dihukum mati. Yesus diadili oleh Pilatus dan dihukum mati. Nah, teks firman Tuhan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-28 sampai dengan pasal 19 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-28 sampai Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-16. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini hanya pasal 18 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Berbunyi demikian. Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Adik-adik tahu bahwa cerita sebelumnya dari cerita ini adalah Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan agama. Dia waktu itu ditampar, dia waktu itu disiksa, dia waktu itu ditinju, dan mereka mengejek-ngejek dia, mereka mengolok-olok dia. Nah, adik-adik, setelah mereka puas mengejek Tuhan Yesus, setelah mereka puas memukul Tuhan Yesus, menampar Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Pagi-pagi mereka membawa Yesus ke tempat Pilatus. Untuk diapain? Untuk diadili. Dan mereka ingin pengadilan memutuskan supaya Yesus dihukum mati. Nah, akhirnya mereka membawa Yesus pada waktu itu di hadapan Pilatus. Mereka datang menghadap Pilatus, tapi mereka tidak mau masuk karena mereka mau makan Paskah. Mereka nggak mau dinajiskan oleh hal-hal yang kotor. Mereka nggak mau dinajiskan oleh hal-hal yang jahat. Mereka tidak boleh membunuh. Mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat pada hari itu. Sehingga mereka tidak mau masuk ke dalam gedung persidangan. Mereka nggak mau masuk ketika Yesus diadili. Pilatus bilang, "Apa yang kau harapkan dari aku untuk orang ini? Katakan, apa kejahatan orang ini sehingga engkau membawa dia kepadaku?" Wah, mereka mengatakan begini, "Wah, kalau dia tidak jahat, pasti kami tidak membawa dia kepadamu, Pilatus. Justru karena dia orang jahatlah, maka kami membawa dia kepadamu." Lalu kata Pilatus, "Kalau begitu,
Kamu ambil saja dia. Terserah kamu mau apain dia. Kamu mau siksa dia, kamu mau pukul dia, terserah kamu. Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang itu. Tapi kamu tahu nggak apa yang dikatakan orang-orang itu? Oh tidak. Dan lagi, kami tidak diperbolehkan membunuh adik-adik. Lalu kemudian Pilatus kembali ke persidangan. Dia berkata kepada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus mengatakan begini, engkau yang mengatakannya bahwa aku adalah raja orang Yahudi. Apakah itu keluar dari hatimu? Atau engkau mendengar kata-kata orang tentang hal itu? Lalu Pilatus bicara lagi kepada Yesus, apakah kamu pikir aku ini orang Yahudi? Aku tidak menghendaki engkau di sini, tetapi bangsamu, tetapi orang-orang itu. Merekalah yang menginginkan engkau untuk dihukum, bukan aku. Mereka yang ingin melakukannya. Menjawab lagi Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau seandainya kerajaanku dari dunia ini, pasti semua orang yang mengikut aku akan datang menentang engkau dan melepaskan aku. Mereka pasti tidak mau aku dihukum. Tapi kamu harus tahu Pilatus, bahwa kerajaanku bukan datang dari dunia ini. Lalu Pilatus berkata lagi kepada Yesus, jadi apakah engkau raja orang Yahudi? Adik-adik tahu Yesus menjawab apa? Aku adalah raja. Untuk itulah aku dilahirkan dalam dunia ini. Untuk itulah aku ada dalam dunia ini. Adik-adik tahu nggak maksudnya Tuhan Yesus apa? Maksudnya Tuhan Yesus adalah Dia datang untuk menjadi raja di atas segala raja. Dia datang sebagai raja penebus. Dia menebus dosa adik-adik. Adik-adik, Pilatus menjadi bingung. Lalu kemudian dia keluar kembali. Dia bertanya kepada orang-orang Yahudi, imam-imam yang waktu itu membawa Yesus kepadanya. Jadi bagaimana? Dalam tradisiku setiap tahun, aku biasanya membebaskan orang yang ingin engkau bebaskan. Maukah engkau supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini? Adik-adik, tahu kamu jawaban orang Yahudi bilang apa? Oh tidak, bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. Kamu tahu nggak Barabas itu siapa? Barabas itu seorang penyamun. Barabas itu seorang penjahat. Barabas itu seorang pemberontak. Tapi mereka mau supaya Barabas yang dilepaskan dan Yesus dihukum. Lalu Pilatus menyuruh prajurit-prajurit itu mengambil dia. Dia dicambuk, dia dipukul, dia dihina, dia disesah, dia dihajar oleh prajurit-prajurit itu. Lalu kemudian prajurit-prajurit itu mengambil mahkota duri yang tajam, dipasang di kepalanya. Wah, dipasangkan mahkota duri itu. Lalu kemudian dia dipakaikan jubah ungu. Lalu mereka bilang, apakah engkau raja orang Yahudi? Sambil mereka tertawa, mereka menghina Yesus, mereka menampar mukanya. Mereka menghujat Yesus, mereka menghina Yesus. Dan Pilatus bingung. Bagaimana mungkin dia menghukum Yesus? Yesus tidak bersalah. Pilatus tidak menemui kesalahan Yesus. Tapi dia harus menghukum Yesus. Karena mereka meminta supaya Yesus disalibkan. Suara di luar mulai kedengaran. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kami ingin dia disalibkan. Salibkan dia. Semua berteriak adik-adik supaya Yesus disalibkan. Ketika mendengar mereka semua berteriak, Pilatus bingung. Dia sedih. Bagaimana mungkin dia menghukum Yesus sementara dia tidak menjumpai bahwa Yesus itu bersalah? Tapi adik-adik, orang Yahudi pada ngotot. Pokoknya salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Semua berteriak dengan suara nyaring, ingin supaya Yesus disalibkan. Tapi Pilatus bingung. Pilatus bilang, aku serahkan dia padamu dan aku tidak bersalah dalam hal ini.
Karena aku tidak menjumpai kesalahan apapun dalam diri dia. Dan akhirnya Yesus diputuskan untuk dihukum mati, adik-adik. Yesus diputuskan untuk disalibkan di atas kayu salib. Akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Adik-adik tahu kenapa dia disalibkan? Supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Supaya dosa-dosa kita ditebus oleh darahnya. Supaya kita yang harusnya mati menjadi hidup. Minggu depan kita akan merayakan Paskah. Dan hari ini kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bagaimana dia menderita, bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia dihina, dipukul, ditendang, diludahi oleh banyak orang. Itu semua karena dosa adik-adik dan dosa saya. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, sehingga kita, semua dosa-dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa yang bisa kita ambil dari cerita hari ini? Yang pertama, kita harus tahu bahwa penderitaan Yesus bukan hanya oleh orang Yahudi, tetapi juga oleh dosa-dosa kita. Kalau kita melakukan dosa, Tuhan Yesus menderita. Kalau kamu menyakiti orang lain, Tuhan Yesus menderita. Kalau kamu menghina orang lain, Tuhan Yesus menderita. Karena dosa kita yang ditanggungnya. Jadi bukan hanya orang Yahudi, tapi kita juga. Yang kedua, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus mau rela mati di atas kayu salib supaya kamu dan saya bisa diselamatkan, supaya kita semua bisa diselamatkan. 3, adik-adik, mari kita tinggalkan semua dosa-dosa yang sering kita lakukan. Mari kita melakukan kebaikan. Kita tinggalkan semua dosa, supaya melalui hidup kita, melalui hidup kamu, melalui hidup kita semuanya, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan terus melindungi kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.